어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going. Tadi kan kita belajar istilah hadis ya? Rawi itu yang Abi Hurairah kan? Bukan, Nuk. Itu mah sanad. Sanad bukannya isi. Bukan, isi mah matan. Matan? Matan tuh apa ya? Sanad, matan sama apa sih ribut-ribut? Daripada minum, mending kita cek videonya. Check it out! Nah, dari video yang kita tonton tadi, kayaknya masih banyak nih yang belum tahu tentang istilah-istilah dalam hadis. Yuk kita bahas sama-sama. Halo Sobat Iki, di sini saya akan membahas tentang pengertian sanad. Sanad itu apa sih? Sanad adalah rangkaian periwayatan yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sanad digunakan untuk mencari kebenaran suatu hadis. Sanad memiliki dua arti. Yang pertama sanad menurut bahasa, yang kedua sanad menurut istilah. Yang pertama, sanad menurut bahasa adalah sandaran atau tempat kita bersandar. Dalam arti yang lain, sebagai sesuatu yang disandarkan. Yang kedua, hadis menurut istilah, yaitu urutan orang-orang yang menyampaikan suatu hadis atau jalan yang menghubungkan suatu hadis sampai pada Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang definisi sanad, sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh dari sanad. Di sini kita bisa lihat di sebelah kiri ada tulisan sanad. Yang paling bawah ada Imam Al-Bukhari sebagai penyusun kitab. Imam Al-Bukhari mendapatkan sanad dari Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Abdullah mendapatkan sanad dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan mendapatkan sanad dari Yahya Al-Ansori. Yahya Al-Ansori mendapatkan sanad dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad mendapatkan sanad dari Alqamah. Alqamah mendapatkan sanad dari Umar bin Khattab. Dan terakhir Umar bin Khattab mendapatkan sanad dari Rasulullah SAW. Nah, gimana? Sekarang sudah paham kan? Kita lanjut ke materi setelahnya yuk. Halo Sobat Iki, tadi kan kita sudah belajar apa itu sanad. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu matan. Teman-teman, matan adalah isi atau teks yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Biasanya, matan berisi ajaran, perintah, ataupun larangan yang disampaikan secara lisan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian diriwayatkan oleh para sahabat. Secara singkatnya, matan adalah ma yantaha ilaihi sanadu minal kalam, yang artinya perkataan yang disampaikan di akhir sanad. Nah, teman-teman, untuk lebih mempermudah pemahaman kita mengenai matan, yuk kita bahas contoh-contohnya. Yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Nah, contoh yang kedua, ayatul munafiki thalathin, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, teman-teman, sekarang sudah bisa membedakan bukan mana redaksi yang merupakan sanad dan mana yang menjelaskan matan. Kesahihan matan dalam sebuah hadis tidak mesti sanad dan matannya itu sahih. Ada yang sanadnya sahih tetapi matannya cacat. Oleh karena itu dijelaskan dalam kaidah kesahihannya, di antaranya tidak syadz ataupun tidak ada ilat. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya. Yang sebelumnya kan membahas tentang kesahihan matan. Sekarang kita membahas riwayat penguat.
dalam matan hadis sama dengan sanad, yaitu ada yang mempunyai kualitas lemah. Dengan adanya riwayat lain yang mempunyai makna yang senada, maka hal tersebut bisa menguatkan hadis tersebut, yaitu ada mutaba'ah, yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang lebih dari satu orang dan terletak bukan pada tingkat sahabat Nabi. Terus ada syawahid, riwayat lain yang diriwayatkan dengan cara meriwayatkannya dengan sesuai maknanya. Ada juga mahfud, riwayat yang mempunyai ketersambungan sampai pada Nabi. Halo Sobat IIKI, kalau tadi kita sudah belajar sanad dan matan, sekarang yuk kita belajar apa itu rawi. Perawi adalah orang yang menerima hadis dan menyampaikannya, atau lebih sering kita kenal dengan sebutan rawi. Simpelnya, rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Nah, para ulama ini mengklasifikasikan atau mengelompokkan para rawi nih teman-teman, sehingga mereka punya julukannya masing-masing. Tapi kira-kira dikelompokkan berdasarkan apa ya? Mereka dikelompokkan berdasarkan dari segi banyak dan sedikitnya hadis yang mereka riwayatkan, serta peran mereka dalam bidang ilmu hadis. Berikut adalah julukan para rawi yang harus teman-teman ketahui. Nah, yang pertama ada al-musnid. Al-musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis beserta sanadnya. Baik ia mengetahui kandungan hadis yang diriwayatkannya, atau sekedar meriwayatkan tanpa memahami isi kandungannya. Yang kedua ada al-muhaddits. Al-muhaddits adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis, baik dari sisi sanad maupun matan, serta hal-hal yang terkait dengan periwayatan hadis. Nah, selanjutnya ada al-hafidz. Secara bahasa berarti penghafal. Gelar ini lebih tinggi daripada gelar al-muhaddits. Para ulama menjelaskan bahwa al-hafidz adalah gelar bagi orang yang sangat luas pengetahuannya tentang hadis. Lalu yang keempat ada al-hujjah. Gelar ini diberikan kepada al-hafidz yang terkenal tekun, kuat, dan rinci hafalannya tentang sanad dan matan hadis. Lalu yang kelima ada al-hakim. Al-hakim adalah rawi yang menguasai seluruh hadis sehingga hanya sedikit saja hadis yang terlewatkan. Nah, kalau yang terakhir ini Amirul Mukminin fil Hadis. Ini adalah gelar tertinggi yang kemampuannya melebihi dari kelima gelar yang sudah disebutkan tadi, baik hafalannya maupun kedalaman pengetahuannya tentang hadis. Sehingga ia menjadi rujukan bagi para al-hakim, al-hafidz, serta yang lainnya. Nah, itu tadi adalah julukan para rawi yang sudah sama-sama kita dengar ya. Dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya ukuran tingkat keilmuan para ulama hadis dilihat dari daya hafalan mereka, bukan dari banyaknya kitab yang mereka miliki. Sehingga orang yang memiliki banyak kitab tetapi tidak hafal isinya, maka tidak dapat disebut sebagai al-muhaddits ya. Nah, dari video sebelumnya kita sudah membahas tentang perawi. Sekarang aku mau ngasih tahu nih, perawi-perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama ada Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Sahabat asal Yaman ini hanya 4 tahun bersama Rasulullah. Namun seluruh hidupnya ia wakafkan untuk mengabdikan semua perkataan Rasulullah dalam hafalannya yang sangat kuat. Tempat tinggalnya di Masjid Nabawi memungkinkan Abu Hurairah meriwayatkan sampai 5.374 hadis. Beliau wafat di Madinah pada era kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua ada Abdullah bin Umar. Beliau meriwayatkan sebanyak 2.630 hadis. Putra dari Umar bin Khattab ini memang sangat istimewa dengan tekadnya untuk meniru segala hal tentang Rasulullah.
bahkan dari cara berjalan dan tempat-tempat yang dikunjungi Rasulullah sehari-hari. Selain tangkas di bidang hadis, tafsir, dan fikih, Abdullah bin Umar juga handal di medan tempur, bahkan mencapai penaklukan Afrika. Dan usianya yang muda dan intensitas pertemuan dengan Rasulullah membuat riwayat hadisnya banyak sekali. Yang ketiga, ada Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan sebanyak 2.286 hadis. 10 tahun lamanya, Anas bin Malik menjadi asisten pribadi Rasulullah, dan itu menjadi rahasia keberkahan hidup Anas bin Malik loh. Sebab beliau diberi umur panjang dan anak yang banyak berjumlah 100 lebih. Dan Anas bin Malik dikenal pula sebagai pemanah ulung di peperangan melawan nabi palsu. Rasulullah menganggapnya seperti anak sendiri selama hidupnya. Dan sepeninggal Rasulullah, Anas bermukim di kota Busroh hingga wafatnya. Yang keempat, ada Aisyah binti Abu Bakar. Beliau meriwayatkan sebanyak 2.210 hadis. Ibunda Aisyah menjadi sumber hadis yang langsung bersumber dari rumah tangganya dengan baginda Rasulullah. Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Jika ada hadis yang tidak kami tahu maknanya, maka kami datang kepada Aisyah dan mendapatkan ilmu darinya." Beliau terhitung sebagai wanita paling paham tentang ajaran Islam di era sahabat. Pengetahuannya mencakup hadis, tafsir, dan fikih, terlebih tentang rumah tangga dan wanita. Itu dia perawi-perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bentar. Bukannya perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu ada 7? Kamu tadi tuh baru nyebutin 4, berarti kurang 3. Oh iya. Yuk kita simak yuk. Oke, selanjutnya lanjut yang ke nomor 5. Abdullah bin Abbas. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1.660 hadis. Beliau disebut dengan julukan tinta umat. Begitulah para sahabat menggelari Abdullah bin Abbas. Sahabat ini termasuk junior di antara semua generasi sahabat lainnya. Namun, semuanya bersaksi bahwa Ibnu Abbas ini merupakan sumber ilmu yang sangat diperhitungkan. Umar bin Khattab sering menghadirkan Ibnu Abbas dalam musyawarah kenegaraan. Karena ide-ide dan ilmu Ibnu Abbas memahamkan para sahabat. Beliau wafat di kota Taif di usia 71 tahun. Yang keenam, ada Jabir bin Abdillah. Beliau meriwayatkan sebanyak 1.540 hadis. Sahabat Ansor ini adalah pembela Rasulullah sejak langkah pertama Rasul di kota Madinah. Beliau seringkali menghadiri majelis Rasulullah di Masjid Nabawi. Dengan ingatan yang kuat membuat beliau meriwayatkan banyak hadis. Sepeninggal Rasulullah, Jabir meneruskan perjuangan dengan mengikuti pembebasan Syam di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Beliau wafat di kota Madinah setelah menjadi mufti kota tersebut. Yang terakhir ada Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1.170 hadis. Beliau berusia 10 tahun ketika Rasulullah datang ke Madinah. Di usia 12 tahun, beliau ingin ikut dalam perang Uhud. Namun Rasulullah melarangnya karena usianya masih terlalu muda. Meskipun begitu, Abu Sa'id Al-Khudri kemudian mengikuti semua pertempuran yang dipimpin Rasulullah. Sahabat ini wafat di kota Madinah dan dimakamkan di Baqi dekat Masjid Nabawi. Nah, itu dia. Ternyata ada 7 perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, jangan lupa lagi ya. Ada istilah dalam hadis. Yang pertama kita sebut sanad, yang kedua ada juga matan, yang terakhir mari kita sebut rawi. Ada istilah dalam hadis.
Yang pertama kita sebut sanad, yang kedua ada juga matan, yang terakhir mari kita sebut rawi. Terima kasih